Halo beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di konten belajar tarot with Spero Roro. Oke teman-teman, udah lama ya aku nggak bikin ini. Sorry, karena sebenarnya aku udah bikin berapa episode, udah banyak banget. Cuman entah kenapa gadget aku tiba-tiba rusak. Bener-bener rusak. Kalau kamu sempat nonton itu, aku juga sempat lama nggak ngonten video karena nggak bisa, laptop aku juga nggak bisa, semuanya nggak bisa. Oh my god, but it's okay. Aku yakin nggak ada yang kebetulan, aku yakin semuanya sudah selaras dengan maunya semesta. So ya teman-teman, aku bikin lagi sekarang. Puji Tuhan aku punya waktu lagi untuk bikin. Aku akan ngomongin tentang wands atau tongkat atau ranting atau pohon gampangnya ya, karena lambangnya biasanya adalah kayak ranting pohon ya. Alright, apapun namanya itu, ada yang bilang tongkat juga, it's okay. Tapi ini adalah gambar yang paling enak dilihat. Ada dua yang biasanya sering banget di ini, gue usah ini deh. Kayak pokoknya ada semacam pohon gini ya. Ini adalah wands. Banyak banget bilangnya ada yang rhodes, ada yang apa, tapi biasanya di pada zaman dahulu kala gitu loh. Kalau misalkan kita mau berkiblat dengan yang dahulu banget, ini namanya wands. Alright, oke, sebelum kita mulai ke wands itu apa segala macem, S of wands artinya apa, two of wands artinya apa, kita akan ngebahas tentang arti-artinya wands, elemen apa di dalamnya. Alright, so enjoy di episode kali ini. Alright, oke, wands itu artinya tadi aku bilang tongkat, ranting, dan segala macam. Dilambangkannya biasanya dengan gambar kayu ya, entah kayunya bener-bener pohon atau seperti ini. Oke, biasanya juga perlambangnya adalah kalau cakranya cakra ketiga. Cakra di solar plexus warnanya kuning ya, itu ngomong tentang kebebasan diri. Kuning seperti api. Kenapa? Yes, inilah karena elemennya adalah elemen api, jadi biasanya warnanya kuning. Kalau elemen api, orangnya apa? Kayak berapi-api, kreatif. Jadi memang maunya bebas, lepas, kreatif, gak bisa diatur. Jeleknya seperti itu, gak mau diatur. Tapi bagusnya ketika memang dia udah tahu apa yang mau dilakukan, dia bebas melakukan itu, wah bagus banget ya. Misalkan dia itu owner of something, dia tuh biasanya artis, art, karena memang nggak ada pola teraturnya. Biasanya tuh seperti itu nih, orang yang solar plexusnya udah kebuka ya, jadi elemennya api ya. Terus udah kayak gitu, musimnya biasanya juga kalau ngomongin tentang tarot, ngomongin tentang musim. Apa yang panas, apa yang seperti api? Yes, summertime baby. Jadi memang kalau ngomongin tentang wands, pasti kita ngomongin tentang summer. Banyak banget yang ngomongin tentang summer tuh. Jadi biasanya memang kalau ngomongin tentang wands itu kayak ilustrator bikinnya kayak pagi-pagi, something like that. Jadi kayak ada matahari yang bersinar, blossoming abundance, itu biasanya di edisi wands atau edisi tongkat ini. Oke. Alright, lambangnya. Karena sebenarnya tarot itu seperti kartu remi. Kalau lambangnya seperti apa Kak Roro? Lambangnya itu dia itu si sekop atau klub ya, atau yang warna hitam tapi agak segitiga gitu loh, yang kayak jamur gitu. Nah ya, itu adalah lambangnya si wands atau rods atau si elemen api ini. Elemen api apa? Atau fire sign? Ada si Aries, ada si Leo, dan ada Sagittarius. Itu adalah wands. Jadi biasanya orang-orang yang dominan di birth chartnya ada Leo, Sagittarius, atau Aries, biasanya itu pengennya menjadi lebih dominan, pengennya diiyain. Tapi kalau udah diiyain pun kadang-kadang dia kreatif, thinking out of the box. Biasanya owner of something, entrepreneur, itu biasanya adalah yang punya elemen kuat di wands, kayak gitu. Itu sesimpel itu ya omongan tentang wands. Sebelum kita mulai ke arti satu persatu, silakan dicatat dulu teman-teman, karena biasanya kalau yang tadi aku omongin itu kita harus dapat dari literatur buku yang berbeda ya. Jadi itu udah aku simpulkan ya, elemennya apa, tipe-tipe sifatnya, orangnya seperti apa ya, gambaran singkatnya kalau kita mau ngomongin wands apa gitu ya. Jadi pelan-pelan belajarnya, nggak perlu langsung tahu arti satu persatu, S of wands, two of wands, three of wands, no. Tapi kamu tahu dulu elemennya seperti apa, bentukannya seperti apa
ya, karena tarot itu juga ngomongin tentang imajinasi. Ya, kamu harus bisa mengimajinasi ada apa di sini. Apa tiap gambar itu pasti ilustrasinya berbeda. Nah, makanya aku bilang kalau As of Wands, karena S itu artinya satu, as ya bahasa Indonesianya, pasti dia new beginning, pasti matahari terbit. Kenapa? Karena apa ya? Musimnya si Wands pun juga memang musim panas, summer time, summer season. Ya, pasti ngomonginnya juga tentang cahaya mentari gitu. That's why awal beginningnya pasti begini. Oke, apapun deck atau deck itu kartu ya, apapun kartu yang kamu pakai biasanya seperti ini bentuk-bentukannya. Cakranya pun sama, warnanya kuning, cakra kebebasan diri. Karena orang yang di elemen api ya, di Wands ini, tongkat ini, wah kreatifnya luar biasa. Ya, tapi hati-hati, agak temperamen alias gampang panas orangnya. Jadi makanya terkesan sedikit galak atau gimana ya, temperamen ya namanya, iya. Hati-hati. Tapi nggak semuanya karena berchart banyak, it's okay. Oke, aku cuma mau ngomongin sedikit tentang basa-basinya si Wands. Alright, kita mulai sekarang dari nomor 1, S. Oke, kalau dilihat kata-katanya ada passion ignited. Di sini aku kasih dari beberapa bentuk yang deck ya, deck yang berbeda. Nih kartunya ada 3-4 kartu. Ya, kalau kamu lihat hampir sama semuanya, biasanya itu ada langit. Nomor 1 biasanya langit, mau S apapun biasanya ada langit. Kenapa? Karena permulaan. Dan biasanya adalah berkat. Biasanya adalah transformasi dari sesuatu masa yang sudah lewat terus berganti new beginning ini. Ya, that's why yang namanya S, apapun S-nya. S of Cups, S of Wands, S of Sword atau S of Pentacles, pasti biasanya ngomongin tentang kayak baru dikasih gitu ya, seperti ini juga tuh. Tapi special S of Wands pasti biasanya lebih ada mataharinya. Oke, ngomongin tentang passion ignited. Oke, bisa juga ngomongin tentang ide yang tiba-tiba muncul ya, idenya tapi bukan ke arah sword. Ide sebenarnya sword, tapi ini ide yang langsung mau dilakukan. Jadi misalkan kamu tiba-tiba kayak, wow, kok gue jadi kreatif ya, gue pengen do something yang bener-bener baru nih, rutinitas yang baru nih, bisa jadi seperti itu, pekerjaan yang baru nih, gitu, melakukan action yang baru. Karena Wands pada dasarnya ngomongin tentang action, tentang perilaku, tentang tindak tanduk. Jadi ngomong tentang rutinitas juga bisa di sini, ya. Ada orang yang mau datang nih kayaknya, nah bisa jadi karena dia tipenya ada orang yang kayaknya punya minat atau punya niat datang ke kamu. Jadi di sini ngomongin tentang orang yang ke-trigger, punya passionate, punya passion untuk melakukan sesuatu, mengejar sesuatu. Ya, tapi namanya nomor 1 berarti niatnya masih baby step banget ya, baru lahir. Jadi ini juga kalau misalkan kamu tarot reader atau kamu lagi dengerin tarot reader ngomong, kalau ada orang yang deketin kamu tapi energinya masih cerek seperti ini, ya artinya masih jauh perjuangannya. Tapi kalau misalkan kamu ngomongin kira-kira kapan dapat pasangan, kira-kira kapan aku bahagia, dapatnya S of something, S of Cups, S of Wands, S of Sword, itu bisa jadi puji Tuhannya karma kamu yang kemarin, karmic situation yang kemarin akan ketutup dan kamu bakalan dapat hari yang baru, new beginning gitu. Oke, jadi ingat aja tentang passion ignited, artinya adalah bukan kekuatan tapi minat atau kayak semangat yang tiba-tiba menyala gitu. Nah ini dia, new beginning di S of Wands. Alright, lanjut sekarang kita ke Two of Wands. Kita lihat dari berbagai oracle-nya ada apa di sini. Gampangnya ada the waiting game. Aku biasanya ngomongnya dari dulu the waiting time. Modenya atau moodnya adalah pause, berhenti, lagi jeda. Ya, kalau kamu lihat, kita bakalan ngelihat dari gambar-gambarnya aja dulu ya. Yang paling simple, ya, visualisasi. Oke, kalau kamu lihat dari gambar-gambarnya, ini biasanya dia selalu ada dunia. Ya, ini nggak dunia, tapi biasanya dia pakai dunia. Terus dia cuma bisa ngeliatin ke depan aja. Ya, lihat deh. Ini lebih keren. Ini nggak ada dunia, tapi ilustrasinya adalah kakinya keikat.
tangannya keikat. Artinya memang dia stuck. Ada stagnan di sini, ada stagnan position. Di sini ada pause mode. Di sini ada waiting time, ya. Beloman sampai garis finish. Jadi yang pertama gampangnya dia ada new beginning, mau ngelakuin sesuatu, tapi tiba-tiba dia berhenti sejenak. Ada beberapa hal yang bikin dia berhenti, tergantung dari kanan dan kirinya. Itu nanti adalah jalan cerita, makanya itu masih jauh istilahnya. Ini kita yang pelan-pelan, gampang-gampang dulu. Intinya dia berhenti karena memang dia merasa ada sesuatu yang harus dibereskan dulu di dunianya, atau sesimpel memang dia lagi nge-review dunia yang mau dikejar yang di depan. Ya, jadi tergantung situasinya nanti kayak seperti apa. Tapi intinya adalah memang dia benar-benar kayak lagi mikir harus ngapain ke depan. Apakah melangkah maju dengan bantuan si di sini ada kapal, atau dia memang ya udahlah di sini aja dah, gue puter balik deh, gue diem dulu deh di sini gitu. Intinya adalah dia lagi nge-review apa yang terbaik buat hidupnya dia. Two of Wands itu ngomongin tentang delay, ngomongin tentang pause, tapi bukan ngomong tentang cancel. Jadi harus diingat bedanya pause dan cancel. Kalau cancel artinya tidak jadi, tapi kalau ini waiting the right time, waiting the right moment, ya. Gimana caranya kita dapetin klik moment, the right time dan the right person gitu loh. Jadi semuanya right, timingnya timing yang super right, barulah kita melangkah, ya. Kamu kalau lihat ini orangnya juga lagi diem, dia nunggu waktu yang tepat untuk melangkah kembali. Ya, jadi ingat jangan pernah melihat Two of Wands sesuatu yang wah jelek banget, no. Karena Two of Wands pada dasarnya sebenarnya hanya waiting the right time, ya. Lanjut ke Three of Wands. Oke. Kata-katanya dulu ya, ada partnership and alliances. Ya, ini bagus banget. Jadi memang ngomongin tentang kepartnershipan gitu loh, tentang orang. Maksudnya tentang hubungan, tentang bondingan atau relationship. Tapi bukan ngomongin relationship seperti apa, karena sebenarnya kalau yang gampangnya Three of Wands itu ngomongin tentang foresight untuk kita ke depan, our future. Kita mau ngapain sih? Kita lagi preparation atau kita lagi mengumpulkan minat, niat, mengumpulkan rencana juga supaya ke depannya jalan kita udah bagus. Kita lagi preparation, ya, menunggu waktu yang tepat, hampir sama seperti Two of Wands, tapi sebenarnya kita udah punya planning yang banyak. Kita udah bener-bener gak mau ngeliat ke belakang lagi. Ini Two of Wands yang tadi kita kita lihat, dia gak mau ngeliat lagi. Sekarang dia udah istilahnya ya, dia udah menancapkan niatnya dia, menancapkan passionnya dia, dan dia udah on fire banget. Dia udah kayak berapi-api banget untuk melangkah ke depan. Dan selalu simbolnya itu kalau kamu lihat di sini ada sih kapal, perahu. Sekarang perahunya jadi lebih deket, ya kan? Dan you know what? Di sini kayak baru pagi-pagi, di sini sudah mulai kayak siang menjelang atau bahkan sore. Jadi memang udah kayak kelihatan lebih lama. Ya, jadi makanya aku bilang tidak pernah ada ilustrator yang asal gambar, oh gue pengen warna kuning, no. Biasanya memang dia pakai gambaran sesuai dengan arah jam, ya. Dia makanya aku selalu bilang dipikirin pelan-pelan, jangan kayak ayo gue mau belajar gimana caranya, pelan-pelan dilihat aja gitu ya. Lebih jauh, sekarang udah lebih deket, makanya ini udah kayak lebih selangkah lebih maju dibandingin Two of Wands of course. Dan dia memang udah ngomongin tentang oh gue mau ngapain aja di depan. Ini planningnya udah bagus banget, persiapannya udah jauh lebih oke. Dan biasanya kalau ngomongin Three of Wands ini orang tidak mau balik lagi ke kamu. Kalau ngomongin tentang kayak ini cowok gue mau balikan gak ya sama gue dan segala macam, kayaknya enggak. Karena dia benar-benar sudah melihat ke depan, dia nggak mau lihat ke belakang lagi. Two of Wands-nya udah ada di belakang, selalu seperti itu kata-katanya. Lihat deh, dia tidak mau melihat lagi yang di belakang sudah ada sesuatu dan dia nggak mau ngambil itu, dia menuju ke depan banget, ya, selalu seperti itu. Ini ngomongin tentang orang yang lagi melepas burung. Ini artinya memang kayak preparation, di depan ada apa. Jadi memang dia lagi mengatur strategi gimana caranya di depan itu sudah baik-baik aja dan barulah gue melangkah, ya. That's why aku bilang Three of Wands adalah benar-benar kelanjutan dari Two of Wands. Two of Wands itu artinya diem, tapi kalau sekarang dia udah tahu nih, gue nggak bisa diem gini aja, gue harus melangkah. Walaupun gue belum melangkah banget, tapi gue udah persiapan. Salah satunya adalah melihat ke depan bagus apa enggak,
gitu. Ini tipe orang yang kayak kalau misalkan mau cari kos-kosan yang baru atau cari kantor yang baru, nah nih bikin apa strategi, ini mana yang terbaik, lokasi mana yang nggak banjir misalkan, atau enggak mana kantor yang gajinya oke misalkan kayak gitu. Atau sesimpel kalau mau suka sama orang, dia bener nggak ya orang yang bisa dijadiin partner hidup gue gitu loh, bener-bener bisa menggenggam hidup gue waktu gue susah atau seneng gitu loh ya. Jadi memang di sini kayak orang yang lagi bersiap-siap dan tidak mau melihat ke belakang lagi gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke Four of Wands. Wow, bagus banget ya. Ada foundation and ada achievement. Ada pelangi di sini, ada rumah. Fondasi atau foundation artinya alas. Foundation untuk muka, alas bedak. Alas muka ya kan. Fondasi untuk rumah juga artinya sebelum rumah itu dibikin harus ada kayak cakar ayamnya, cakar bebek ya. Gue lupa cakar ayam apa cakar bebek. Pokoknya yang memang benar-benar bikin alas kita bagus. Kalau kenapa itu bakalan kedepannya hancur, banyak banget masalah, apalagi kalau rumah ya, bisa jadi nanti rubuhnya gampang, apalagi muka kayak aku ya. Kalau misalkan foundationnya kurang bagus ya, mau nanti pakai makeup yang bagus di depannya pun, di atasnya pun cepet banget hancur, aneh nanti mukanya. Sama seperti ini, hidup juga seperti itu. Ini ngomongin tentang partnership, ngomongin tentang action ke depannya. Jadi Four of Wands ngomongin tentang kestabilan hidup, tentang kestabilan apapun yang dilakukan. Jadi memang Four of Wands ngomongin tentang apa yang kita lakukan udah kita pikirkan baik-baik dan jadinya tidak salah langkah ke depannya ya. Kalau ini ngomongin tentang proses kehidupan, ini proses kehidupan yang insya Allah menggambarkan kehidupan yang sudah stabil banget ya, hidupnya udah stabil, atau memang udah punya rumah yang stabil, punya partnership yang stabil, pokoknya sesuatu yang stabil ya. Karena Four of Wands juga menunjukkan 11 fondasi yang bagus. That's why selalu dibilang happy time, selalu dibilang energinya baik banget. Four of Wands tuh energinya baik banget. Ada 3 arti yang bener-bener biasanya nempel banget di Four of Wands. Yang pertama tentang twin flame, karena 11-11 jadinya fondasinya tuh 1111, jadi angka kembar, dibilangnya adalah twin flame. Kalau kamu nanya koneksi dia apa, kira-kira bisa jadi memang kalau dapatnya ini, itu pertanda dia twin flame kamu. Yang kedua yang selalu nempel di Four of Wands adalah yang tadi aku bilang, kestabilan apapun relationshipnya. Yang ketiga, occasion tertentu yang bikin kamu happy banget. Tapi banyak banget yang bilang tentang tunangan atau tentang pernikahan. Karena di sini memang benar-benar kayak kalau ada party pernikahan yang di garden party gitu ya, biasanya kan bentukannya seperti ini ya. Jadi makanya selalu dibilang ini juga ngomong tentang menikah atau kayak long time relationship gitu loh. Nah inilah si Four of Wands tuh ya. Makanya aku bilang banyak banget juga yang bilang si twin flame, karena bener-bener kayak dia tuh happy banget ketemunya. Mungkin beda ras, beda suku bangsa, beda bentukan muka, kulit, dan jenis rambut, tapi dia seimbang banget. Jadi ini ngomongin tentang twin flame, kembar. Walaupun mungkin gambarnya tidak sekembar itu, tapi ini menunjukkan mungkin mereka punya visi dan misi yang sama, mau action yang sama ke depannya. Visi misi hidupnya, tipe-tipe melihat suatu kebebasan itu juga sama. That's why ini ngomong tentang twin flame. Baiknya kamu, baiknya dia, buruknya kamu juga. Nah, oke. Jadi itu kira-kira ngomongin tentang Four of Wands. Lanjut teman-teman. Alright, kita lanjut ke Five of Wands. Tapi hidup nggak mungkin ada nggak mungkin nggak ada masalah. Seperti ini, ada obstacle and challenges. Five of Wands ngomongin tentang perbedaan pendapat, ngomongin tentang perbedaan arah tujuan hidup, ya. Sama yang tadi aku bilang kan, ini di sini Four of Wands ngomongin tentang kita mungkin mendapatkan partner, kita mungkin mendapatkan kerjaan, teman atau pasangan yang sesuai banget sama maunya kita. Yang kayaknya tuh rencananya dia sama rencananya kita tuh seiring banget, seiring dan sejalan. Tapi pasti ada masalah, dan di sini adalah masalah. Ya, Five of Wands selalu dilambangkan dengan keadaan naga ketemu naga ya.
ada juga yang lion ketemu lion berantem. Pokoknya tipe-tipe berantem ya. Lihat deh, ini tongkatnya yang tadinya dipakai untuk lambang kesejahteraan sekarang malah untuk berantem. Ya, di sini juga bisa ngomongin tentang adu fisik karena Wands juga ngomong tentang action. Jadi Five of Wands bisa dibilang ada konflik, ada berantem secara fisik, ada juga sih berantem yang enggak secara fisik. But I mean like ini ngomongin tentang action, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya juga apa ya, ini temen atau pasangan hidup, bisa jadi ada KDRT di dalamnya ya. Adu mulut bisa nggak Kak Roro? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau mulut biasanya ke Five of Sword, karena sword juga dilambangkan dengan communication dan mindset ya. Jadi lambangnya itu kalau cakranya cakra tenggorok, cakra kelima ya. Jadi kalau adu mulut kayaknya lebih ke Five of Sword, tapi sama-sama tentang apa? Tentang konflik ya. Kalau kamu lihat di sini, ini yang paling menarik. Jadi memang kayak lagi beradu tapi gituin sarang lebah, yang artinya adalah ini kayak debat atau berantem tapi semuanya situasinya lagi nggak bagus. Kayak nalar dan emotionnya itu lagi up and down, lagi on fire semuanya. Jadi mereka nggak tahu apa yang dilakukan. Kalau kamu lihat di sini pakai penutup kepala, penutup mata, yang artinya dia nggak bisa melihat dengan baik situasinya seperti apa. Dan yang dilakukan juga ceroboh, dia gituin sarang lebah, Bo. Ya nggak sih? Itu kan bodoh banget. Nah, ini artinya adalah memang situasinya kalian tuh lagi nggak bisa sebenarnya diajakin ngobrol, tapi memaksakan untuk ngobrol. Mungkin seperti itu, akhirnya berantem. Atau situasinya ya banyak aja masalahnya. Jadi kayaknya tuh panas aja situasinya. Tergantung dari kanan kirinya, tapi sekira-kiranya seperti itu. Oke? Menurut aku sih jelas. Aduh sorry ya, pas banget kalau ngomong Five of Wands, aku nggak bisa bohongin, aku langsung kayak mau muntah 2 kali. Berat, Bo. Walaupun aku lagi nggak ngomongin siapa-siapa, tapi kalau kamu nggak dari tadi aku oh my god, sebegitu beratnya memang. Tapi bagusnya Six of Wands ngomongin tentang apa? Victory and success. Ada victory time, ada kesuksesan, ada yang namanya kebanggaan dan kebahagiaan diri yang luar biasa. Karena sesuatu yang kamu kerjakan, action kamu ternyata menang. Gampangnya adalah kamu menang perang. Entah apapun perangnya kamu, misalkan kamu lagi ujian terus ujiannya bagus atau kamu lulus, bisa juga mungkin kamu lagi deketin orang, ternyata orang itu juga suka sama kamu dan menerima kamu. Nah, pokoknya kamu menang di peperangannya kamu. Artinya itu kalau Six of Wands tuh, kalau kamu lihat ya, selalu menang. Six of Wands lucu, walaupun dia bukan seorang kesatria, gambarnya bukan the knight, tapi dia adalah dilambangkan kesatria. That's why selalu sebenarnya ya, lambangnya itu dia pakai binatang yang bisa bermobilitas, kuda atau apapun. Nah, tergantung dari ilustratornya mau bikin apa. Kalau sini kuda ya, dua-duanya ya. Nah, nih lihat deh, happy banget. Jadi banyak sorak-sorai biasanya deh kalau kamu lihat tuh. Happy banget, jadi kayak ini kalau misalkan habis bangkrut gitu loh. Nah, ini dia menang dari perangnya, terus kayak di sini ada rasa bangga ya. Kata kuncinya bangga juga, karena victory itu juga ngomong tentang kebanggaan yang akhirnya datang lagi. Jadinya ini kayak yang dikucilkan, yang tadinya mungkin bangkrut atau gimana-gimana, ini happy lagi ya. Dan orang lain tuh mensupport, jadi ini ngomongin tentang support system juga ya. Mungkin kamu sama keluarga kamu akhirnya happy lagi, nggak ada konflik lagi, karena sebelumnya kan ada konflik ya di Five of Wands gitu tuh ya, kalau kamu lihat seperti itu ya. Oke, menurut aku cukup sampai sini dulu ya yang sesi pertama. Bukan aku nggak mau lanjutin, supaya lebih cepet mengertinya. Yang penting kamu ngerti dulu sampai nomor 6, nomor 7 dan sampai King of Wands ya. Aku jeda di episode berikutnya. Oke? Diingat-ingat, kalau belum ngerti dikedepanin lagi, diingat-ingat terus, dibikin happy dulu, baru nanti kamu lanjut. Karena kalau misalkan belajar cuma setengah-setengah, kasihan kamunya, kuotanya juga udah kebuang tapi nggak dapet apa-apa ya. Aku udah mencoba semudah mungkin, bahkan aku nggak ngomongin tentang reverse dulu ya. Yang penting kayak oh yaudah lu ngerti dulu aja gitu loh ya. Oke teman-teman, segini aja pelajaran hari ini with Roro. Semoga bermanfaat dan semoga secepatnya kita bisa ketemu di episode-episode berikutnya. Oke beautiful souls, bye-bye.